Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Abang Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sukacita untuk kita semua di awal minggu ini. Marilah kita bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita telah memasuki minggu Advent yang keempat dan sebentar lagi kita akan menyambut pesta sukacita sorgawi, pesta Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita terus mempersiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan Yesus yang lahir di dalam hidup kita. Dan marilah saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, firman kehidupan yang menyapa kita, sehingga kita sungguh-sungguh dikuatkan, dimampukan untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Kita bersama-sama mendengarkannya. Ayat harian yang diperuntukkan bagi kita pada hari ini, Senin 20 Desember 2021, diambil dari Ulangan 32 ayat 10a. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, perjalanan umat Tuhan, umat Israel, tentu sebagaimana yang telah kita pahami dengan baik, adalah sebuah perjalanan rohani yang penuh dengan onak duri, perjalanan yang penuh dengan segala macam pergulatan hidup, segala pergumulan, kesusahan, kesesakan hidup. Namun dalam setiap akhir episode penderitaan dan kesusahan, Allah selalu hadir. Allah tampil dalam sejarah hidup mereka. Dan ini menjadi sebuah kesaksian yang tidak dapat dipungkiri oleh umat Tuhan. Karena betapa Tuhan itu setia sampai selama-lamanya. Keset Yahweh, Allah yang setia menyertai hidup mereka. Dengan segala kekurangan, dengan segala kegagalan, dengan segala ketidaksetiaan mereka, tetapi Tuhan dengan kasih setianya menyambut umat dengan tangan yang terbuka, dengan hati yang terbuka, dan Dia menyertai mereka dalam perjalanan kehidupannya. Dalam teks kita hari ini adalah nyanyian Musa, sebuah nyanyian sukacita, kebahagiaan, sebuah nyanyian yang dilantunkan karena segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang membawa umatnya keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Apabila mereka boleh bercermin dari pengalaman hidup mereka, lihatlah betapa Tuhan dengan tangannya yang menuntun mereka, menyertai mereka melalui padang gurun dengan segala ancaman yang ada di dalam perjalanan mereka melewati gurun pasir yang begitu ganas. Di siang hari dengan terik matahari yang dapat memakan korban, dan di malam hari dengan dinginnya cuaca juga dapat menyebabkan umat kesulitan, kesusahan. Mereka mungkin bisa mati kedinginan. Tetapi Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api untuk menyertai mereka, sehingga umat sungguh-sungguh dilindungi, umat sungguh-sungguh disertai Tuhan. Mereka dijagai sepanjang waktu, dan Tuhan setia dengan segala janji-janjinya. Dalam nats kita hari ini, kita boleh memaknai apa yang disampaikan dalam firman yang telah kita dengarkan tadi. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Menggambarkan betapa padang belantara juga dengan segala kesusahan, dengan segala kesulitan yang ada di sana. Tetapi Tuhan berjumpa dengan umat. Tuhan sungguh-sungguh membuka hatinya untuk melawat umat, sehingga mereka betul-betul merasa nyaman, mereka dilindungi, mereka dikuatkan, mereka merasakan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kasih, menjagai mereka, dan Allah sungguh-sungguh menjadi sahabat, menjadi Allah yang selalu menyertai mereka. Ini tentu merupakan satu hal yang sangat penting kita maknai dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus menjumpai kita
di dalam segala getar-getirnya kehidupan kita, di dalam segala pergumulan, dalam segala penderitaan manusia, dalam segala kesulitan kita, dalam segala problematika yang kita hadapi saat ini. Juga mungkin keluarga-keluarga yang terus berjuang memberikan perhatian secara penuh terhadap keluarga-keluarga mereka yang telah mengalami penyakit yang telah panjang, yang telah mengalami kesusahan yang sudah berlangsung lama. Tetapi mari firman Tuhan hari ini mengajak kita, menguatkan kita, supaya kita sungguh-sungguh menyambut undangan Tuhan dan berjumpa dengan kita dalam seluruh realitas hidup kita, di tengah-tengah seluruh kenyataan hidup kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita menyambut Dia. Hanya dengan Yesuslah kita boleh dikuatkan, kita boleh disemangati, kegairahan hidup kita boleh tumbuh kembali, kita boleh merasakan bahwa dengan kasih Tuhan, dengan pertolongannya kita boleh melewati segala kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan persiapan kita untuk menyambut Natal, Yesus yang akan datang ke dunia ini, karena begitu besar kasih Allah, Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh kehidupan. Marilah kita sungguh-sungguh meninggalkan segala perilaku kita yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh membangun kehidupan bersama dengan saling mengasihi, mengampuni, saling menerima dalam segala keterbatasan kita, supaya Allah boleh berjumpa dengan kita dalam seluruh kehidupan kita. Kita membiarkan Yesus yang bekerja di dalam hidup kita, di tengah-tengah segala belantara, di tengah-tengah segala auman yang boleh menakutkan kita, memberikan kepada kita rasa cemas karena segala macam ujian yang datang dari iblis. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan setia menyertai dan memimpin kehidupan kita. Apapun auman dunia ini, apapun ujian, apapun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, marilah kita menyambut Tuhan, menyanyikan nyanyian sukacita, karena Yesus adalah Allah Immanuel. Yesus akan menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk terus-menerus menyambut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan rasa tenang, dengan rasa sungguh-sungguh nyaman, dan kita terus merasa dikuatkan, diteguhkan dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Biarlah hati kita selalu terbuka kepada Tuhan, menyambut sapaan Tuhan, menyambut sabda Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh disiapkan untuk menyambut firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Menyanyikan nyanyian sukacita dalam Tuhan sebagaimana Musa menyanyikan nyanyian sukacita karena penyertaan Tuhan yang melindungi, menjagai, memelihara hidup umat-Nya melewati padang belantara, gurun pasir yang ganas. Tetapi karena mereka sungguh-sungguh hanya bersandar, hanya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mereka dapat melewatinya. Karena itu hari ini marilah andalkan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menjadi sahabatmu, Dia teman yang setia, menyertai dan melindungimu di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Ajar kami untuk bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu. Tuhanlah yang menjagai, memelihara, menuntun kami di sepanjang hari ini. Sertai seluruh anak-anak-Mu, sekolah minggu remaja, pemuda, orang tua, dan terutama lansia. Tuhan yang senantiasa melindungi dan menyertai mereka. Kuatkan mereka terus menyambut Tuhan setiap saat dalam kehidupan mereka, berjumpa dengan Tuhan, sehingga mereka mengalami jamahan Tuhan yang akan menguatkan dan memberikan kepada mereka optimisme dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sertai kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus. Amin.